Jadi, ke depan kita berkomitmen bahwa pemerintahan yang hendak kita bangun adalah pemerintahan yang mengembalikan spirit yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Spirit yang ada di sana adalah bagaimana rakyat mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita melihat tadi ada acara deklarasi Anies dari kader PAN. PAN kan Partai Amanat Nasional. Nah, saya kira ini menarik bagaimana struktur partai secara resmi mendukung ke sebelah sono, tapi kadernya ke sebelah sini. Ya, kita lihat ini sudah pernah ada survei yang dilakukan, rupanya dahsyat sekali, ini majel sekali ini. 61,4% memilih PAN, memilih capresnya Anies Baswedan. Mayoritas ini. PAN ketika memang tidak punya kandidat karena kalender pemilu serentak, maka center of kandidat orang memilih nama lebih cenderung daripada memilih partai politik, maka partai yang tidak punya kader memang ada kesulitan, ini tantangan bagi PAN. Sehingga untuk mendapatkan itu PAN harus mencepat mentekoper, mengakuisisi bahwa kalau kita lihat pemilih PAN itu cenderung sebenarnya bukan ke Ganjar, bukan ke Pak Prabowo, tapi lebih besar ke Anies Baswedan. Itu temuan kita. PAN ini menarik akan menjadi mungkin efek ekor jas itu bisa dinikmati oleh PAN. Karena hari-hari memang mental bertarung PAN kan ada masalah di situ. Misalnya kalau PAN mengusung yang bukan kader ya, tentu caleg-caleg di bawah untuk mengkampanyekan itu jauh lebih mudah mental menang bertarungnya. Jadi luar biasa ketika kita melihat selalu begitu ya, yang struktur dan yang di bawah ada saja yang berbeda. Padahal untuk memilih pemimpin itu bisa dibikin mudah. Kata kuncinya adalah sandingkan, bandingkan. Sandingkan dulu, misalkan Anies dengan Ganjar Pranowo, Anies dengan Prabowo, Prabowo dengan Ganjar. Ya sandingkan, kemudian bandingkan. Tentu yang dibandingkan adalah rekam jejak, rekam karya, rekam gagasan. Ya, bukan membandingkan kepopuleran, bukan membandingkan Pidato politik Anies Baswedan bilang, kita wujudkan persatuan lewat kemenangan Pilpres 2024. Calon Presiden Capres Anies Baswedan menyampaikan pidato politiknya dalam acara apel siaga perubahan Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, dia mengajak untuk mewujudkan persatuan lewat pemenangan Pilpres 2024. Persatuan tidak cukup dekat dengan pidato, tidak cukup dengan bahasa. Harus ditopang dengan cara keadilan dan rasa keadilan. Kita ingin agar cita-cita itu dapat kita wujudkan pada saat pemilu dan Pilpres 2024. Tutur Anies di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta, Minggu 16 Juli 2023. Anies mengulas ratusan ribu orang yang hadir dalam acara apel siaga perubahan Partai Nasdem telah menyatakan keinginannya melakukan perubahan untuk Indonesia. Bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu, momen tersebut merupakan peristiwa yang luar biasa. Beberapa bulan kebelakangan ini kita merasakan semangat perjuangan kita ditempa. Sebab bersemangat perjuangan kita diuji, tetapi hadirlah lautan manusia. Pada sore hari ini menegaskan pesan bahwa kami siap melewati ujian. Kami siap menghadapi rintangan dan menjadikan ujian ini menjadikan pribadi yang lebih kuat lagi. Jelas dia. Anies mengingatkan berkumpulnya mereka di sini tentu dalam rangka menguatkan tekad dan mewujudkan bahwa Partai Nasdem dan menunjukkan bahwa Partai Nasdem berkomitmen atas gerakan perubahan dan restorasi Indonesia, menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi, meluruskan kembali arah bangsa, mengingatkan kita semua dan mengucapkan kembali janji-janji kemerdekaan
untuk bisa ditunaikan untuk setiap tumpah darah Indonesia. Gimik pendiri PAN ramai-ramai dukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Apakah konstituen PAN akan mendukung terus kepada Anies Baswedan atau malah sebaliknya dengan Zulkifli Hasan gabung ke KIB begitu kan? Ini menjadi catatan penting. Tapi perlu diingat ketika Pak Airlangga jadi wapresnya Pak Ganjar atau Pak Ganjar menjadi wapresnya Pak Airlangga, maka tentu Partai PAN dan P3 seolah-olah memupuk atau membesarkan Ganjar begitu kan, atau membesarkan PDIP begitu kan, kira-kira seperti itu begitu analisanya. Kemudian karyanya jelas di Jakarta ada, ini bisa membuat, makanya ya ada di stigma sebagai politik identitas, padahal justru di era Anies lah kehidupan antar umat beragama di Jakarta itu yang paling harmonis. Nah, kita lihat para pembencinya kan dibalik-balikan nih, intoleran, sering melakukan menjual ayat dan mayat. Padahal kalau ditanya warga Jakartanya, nggak ada tuh, mereka tenang-tenang saja, mereka kehidupannya baik-baik saja di bawah kepemimpinan Pak Anies. Pidato politik Anies Baswedan bilang, kita wujudkan persatuan lewat kemenangan Pilpres 2024. Calon Presiden Capres Anies Baswedan menyampaikan pidato politiknya dalam acara apel siaga perubahan Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, dia mengajak untuk mewujudkan persatuan lewat pemenangan Pilpres 2024. Persatuan tidak cukup dekat dengan pidato, tidak cukup dengan bahasa. Harus ditopang dengan cara keadilan dan rasa keadilan. Kita ingin agar cita-cita itu dapat kita wujudkan pada saat pemilu dan Pilpres 2024. Tutur Anies di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta, Minggu 16 Juli 2023. Anies mengulas ratusan ribu orang yang hadir dalam acara apel siaga perubahan Partai Nasdem telah menyatakan keinginannya melakukan perubahan untuk Indonesia. Bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu, momen tersebut merupakan peristiwa yang luar biasa. Beberapa bulan belakangan ini kita merasakan semangat perjuangan kita ditempa. Sebab bersemangat perjuangan kita diuji, tetapi hadirlah lautan manusia. Pada sore hari ini menegaskan pesan bahwa kami siap melewati ujian. Kami siap menghadapi rintangan dan menjadikan ujian ini menjadikan pribadi yang lebih kuat lagi. Jelas dia. Anies mengingatkan berkumpulnya mereka di sini tentu dalam rangka menguatkan tekad dan mewujudkan bahwa Partai Nasdem dan menunjukkan bahwa Partai Nasdem berkomitmen atas gerakan perubahan dan restorasi Indonesia, menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi, meluruskan kembali arah bangsa, mengingatkan kita semua dan mengucapkan kembali janji-janji kemerdekaan untuk bisa ditunaikan untuk setiap tumpah darah Indonesia.